Terima kasih masih bersama kami dalam Kompas Aceh. Saudara, Aceh merupakan salah satu daerah yang menyimpan sejarah Islam tertua di Nusantara. Hal tersebut dibuktikan dengan masjid-masjid tua peninggalan para ulama pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, seperti Masjid Tengku Dianjung yang menjadi jejak sejarah panjang Islam di Aceh. Dulunya Masjid Tengku Dianjung ini juga menjadi lokasi manasik bagi jemaah haji Indonesia. Ya saudara, saya ajak Anda untuk bisa melihat Masjid Tengku Dianjung di Kampung Pelanggahan, Kota Banda Aceh. Masjid ini menjadi saksi sejarah perkembangan Islam di Aceh dan Nusantara. Dan di masjid ini juga menjadi lokasi transit para jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Masjid Tengku Dianjung ini terletak di Kampung Pelanggahan, Kota Banda Aceh. Dibangun pada abad ke-17 Masehi oleh seorang ulama besar dari Hadramut Yaman, yaitu Habib Abu Bakar bin Husin bil Faqih. Masjid yang berdiri kokoh di tepian Krung Aceh ini awalnya merupakan sebuah dayah atau pesantren yang digunakan oleh Habib Abu Bakar bin Husin bil Faqih untuk mengajarkan ilmu agama. Nama Tengku Dianjung merupakan julukan yang diberikan masyarakat Aceh kepada Habib Abu Bakar bin Husin bil Faqih yang artinya disanjung atau dimuliakan, yang kemudian julukan tersebut menjadi nama Masjid Tengku Dianjung. Melihat Masjid Tengku Dianjung tidak seperti masjid kebanyakan di Aceh, masjid ini tidak memiliki kubah tapi hanya berupa atap yang mengerucut. Meski sederhana, namun menyimpan sejarah yang panjang mulai dari era Kesultanan, pendudukan Belanda, hingga bencana tsunami tahun 2004. Bahkan julukan Aceh sebagai Serambi Mekah juga berawal dari masjid tua ini. Pasalnya masjid ini menjadi pusat manasik haji bagi seluruh jemaah haji dari seluruh Indonesia yang singgah ke Kampung Pelanggahan sebelum mereka bertolak ke Arab dengan kapal laut. Di dalam komplek masjid, terdapat makam dari sang pendiri masjid Habib Abu Bakar bin Husin bil Faqih dan istri beliau Syarifah Fatimah binti Said Abdurrahman Al-Aidid. Menurut pengkhidmat makam Fahmi, makam ulama besar dari Yaman tersebut banyak diziarahi oleh masyarakat dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Siapa beliau? Habib Abu Bakar bin Husin bil Faqih. Beliau seorang ulama dari Hadramut yang datang ke Aceh ini. Sebelum sampai ke Aceh, beliau ke Madinah. Ke Madinah dengan dua sahabat beliau itu untuk mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali pada saat itu di makam Rasulullah. Beliau sampai ke Aceh mendirikan masjid, dulunya dayah. Jadi dayah ini bukan sekedar untuk kita salat, jadi untuk menampung para jamaah yang akan menunaikan ibadah haji itu di sini itunya. Nah, dulu tanah ini luas, tanahnya luas untuk menampung itu masyarakatnya dari Sumatera, Jawa, Kalimantan. Bahkan ada sebagian pun dari Tidore. Kebetulan ini bulan Syaban, jadi itu banyak peziarah yang datang. Kemari dan kami selalu membuat itu ziarah kubra setiap bulan Syaban. Peziarah datang ke Masjid Dianjung ini untuk melaksanakan salat dan berdoa di makam Habib Abu Bakar bin Husin bil Faqih. Mereka datang untuk melepas nazar atau hajat, serta ingin melihat secara dekat makam ulama besar Yaman tersebut yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Serambi Mekah ini. Bagaimana kehidupan beliau itu supaya menguatkan kami ketika kami menghadapi bulan Ramadan supaya lebih kuat lah gitu ya kan, rasa semangat relisinya itu. Iya, ziarah khusus ziarah memang sudah kami rencanakan sejauh mungkin. Kami jemaah Asatiri sampaikan kepada beliau supaya kami bisa menjadi orang yang lebih baik itu. Sejak tahun 1700-an hingga 2004, Masjid Tengku Dianjung masih berkonstruksi kayu. Bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam menghancurkan seluruh bangunan masjid tua tersebut. Setelah itu, masjid dibangun kembali dengan konstruksi beton, namun tetap mempertahankan wujud dan arsitektur lamanya. Masjid Tengku Dianjung dan sang pendiri Habib Abu Bakar bin Husin bil Faqih menjadi sejarah panjang jejak penyebaran Islam di Aceh. Mustajab Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.